Mahfud MD si peluru tak terkendali. Beraksi semprot Rizal Fadila imbas serang ijazah Jokowi. Rizal Fadila keceplosan mengungkap motif sebenarnya di balik serangan isu ijazah palsu Jokowi. Ia terang-terangan menyebut ingin membuktikan Jokowi sebagai presiden palsu. Dukungan dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Agar semua kebijakan dan keputusan Jokowi dianggap tidak sah. Dan akhirnya seperti yang pernah dibubarkan Pak Jokowi itu ada HTI, FPI dan sebagainya itu tidak sah. Itulah yang terjadi. Rizal ingin semua kebijakan termasuk anggaran negara selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi dibatalkan dengan dasar bahwa Jokowi tidak sah sebagai presiden. Lalu Mahfud MD menanggapi secara hukum tata negara. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal. Tidak sah. Saya bilang, enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Kalau benar palsu ya. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini. Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Undang-undang pemilu, dia yang buat pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh presiden dasar. Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini. Ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya tidak punya kepentingan.
Apa? Kepentingan saya tidak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara, kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu, di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Bukan nanti dipilih. Ya begini. Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus siapa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontraktual, kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Ia menyatakan bahwa meskipun ijazah Jokowi misalnya palsu, tidak serta-merta semua kebijakan menjadi batal demi hukum. Ya. Mahfud membedakan aspek pidana dan tata negara. Pemalsuan ijazah bisa diproses secara pidana terhadap individu, namun tidak berdampak pada keabsahan keputusan negara karena sudah berjalan melalui mekanisme yang sah. Resiko hukum internasional dan dampak sistematiknya, maksud Mahfud MD menjelaskan bahwa membatalkan keputusan presiden berdampak luas hingga ke arah internasional, termasuk kontrak bilateral, ya, pengangkatan pejabat, legitimasi negara, dan Mahfud tolak ikut gerakan gugat ijazah. Ia menegaskan tidak memiliki kepentingan dan justru menyebut gugatan tersebut salah alamat karena pengadilan perdata bukan ranah yang tepat untuk mempersoalkan ijazah. Legal standing Rizal Fadila diragukan, teman-teman ya. Mahfud mempertanyakan kerugian pribadi yang dialami Rizal sehingga bisa menggugat Jokowi. Apa sebenarnya? Bahkan menyindir rugi karena Anies kalah di Pilpres, bukan alasan hukum yang sah. Tuduhan soal foto wisuda Jokowi dipatahkan. Isu bahwa foto wisuda Jokowi adalah foto Mulyono, adik iparnya, dimentahkan dengan klarifikasi dari berbagai pihak dan bukti bahwa mereka berkuliah dan lulus bersama di UGM. Kemunculan foto Hari Mulyono, adik ipar Presiden Joko Widodo, kembali menjadi sorotan publik setelah sempat dijadikan dasar oleh sejumlah pihak untuk menuding ijazah Presiden ke-7 RI itu palsu. Foto tersebut pun sekaligus membantah klaim yang dilontarkan oleh Roy Suryo CL. Jadi Sebelumnya selama Roy Suryo ini dan sejumlah tokoh lain beda. menuduh bahwa foto wisuda Jokowi yang beredar sebenarnya adalah foto Hari Mulyono. Tuduhan ini menjadi bagian dari narasi bahwa Jokowi tidak pernah benar-benar kuliah atau lulus dari Universitas Gadjah Mada. Faktanya Jokowi dan Hari Mulyono wisuda bersama pada 1985 dan bekerja di pabrik yang sama selepas lulus kuliah. Di Aceh Adalah ya? Dr. Tifa yang menuliskan di Twitternya bahwa foto wisuda Joko Widodo itu sebenarnya adalah Hari Mulyono yang meyakini bahwa pria tinggi kurus berkacamata dan berkumis tipis itu adalah Hari Mulyono, bukan Jokowi. Yang memposting foto Jokowi bersama adiknya Idayanti. Namun pada postingan tersebut, Dr. Tifa menulis bahwa itu adalah foto insinyur Hari Mulyono dan istrinya Idayati saat wisuda di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Dr. Tifa juga mengatakan kalau Hari Mulyono merupakan lulusan SMA 6 Yogyakarta tahun 1980. Hal itu dicocoklogikan oleh Dr. Tifa dengan album alumni UGM yang menulis Jokowi lulusan SMA 6 Yogyakarta. Namun pada Maret 2025, Dr. Tifa mengubah pernyataannya soal foto Hari Mulyono. Pada foto wisuda Jokowi bersama teman-temannya, ia menyebut kalau Hari Mulyono adalah di barisan kedua dan nomor 2 dari kiri.
Sementara sosok Jokowi yang sebelumnya ia sebut Hari Mulyono tidak ia singgung sama sekali. Nyatanya Hari Mulyono yang merupakan sepupu Jokowi itu memang sama-sama kuliah di Fakultas Kehutanan UGM di tahun yang sama dengan Jokowi. Dan Hari Mulyono juga bahkan lulus di tahun yang sama dengan Jokowi. Hal itu diungkap oleh Andi Primaria, teman satu angkatan Jokowi dan Hari Mulyono. Tidak hanya kuliah bersama-sama, Jokowi dan Hari Mulyono juga bekerja di tempat yang sama. Klarifikasi Dr. Tifa melemahkan tudingan lama. Ia mengubah pernyataan bahwa yang selama ini disebut Hari Mulyono dalam foto ternyata bukan sosok yang dituduhkan. Justru Hari asli terlihat berbeda. Mungkin dia pikir kalau dia cabut BAP, terus nanti di pengadilan dia diam aja, hakim itu bakal nggak berani ngasih vonis ke dia. Salah, Roy. Ya diam aja di pengadilan itu berarti lu menghalangi usaha peradilan. Dan jaksa juga, akhirnya hakim juga nggak bakal minta apa-apa ke lu. Ya hakim memutuskan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa. Lu nggak ada pembelaan apa-apa kan? Ya sudah, hakim juga nggak punya pertimbangan apa-apa, ya sudah. Jaksa nuntut apa, udah tinggal ketok. Selesai. Pasrah. Busuk di penjara. Itu mau bilang apa? Lu nggak diperlakukan nggak adil? Enggak. Bukti itu udah banyak, Roy. Ya gimana lagi? Silahkan. Kalau mau lihat kalian memainkan emosi masyarakat, silahkan. Gak masalah. Yang salah ya pasti salah, yang benar pasti benar. Dan teman-teman, ini gue bukan orang yang buta gitu ya. Soal Raja Ampat juga kita harus fokus juga itu. Nggak apa-apa, kita buka aja itu Raja Ampat. Kalau perlu ditutup sekalian itu. Kalau memang mining itu Menarik nih. Laporan Pak Jokowi yang melapor di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Jadi intinya saya sepakat bahwa apa yang data-data yang jadi bahan penyelidikan di Mabes Polri kemarin bisa juga untuk pengembangan lah daripada laporan Pak Jokowi. Jadi intinya kalau saya kepada Mas Roy siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak, Bang Sylvester? Siapa saya untuk apa Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan. Ya. Anda menuduh kami itu menerima uang besar. Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Apa saya? Mas Roy, Anda sudah keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan itu buktikan di bawah Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi Kalau tadi kan sudah satu hal. Beritanya itu juga. Ya, sudah satu berani hal. Nggak gitu aja cuman. Tapi karena ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda. Jangan salah, makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab? Karena nggak mungkin di bawah Quran Anda. Tunjukkan bohirnya, kalau nggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. Kegiatan politik itu ada operasional politiknya. Ya. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya itu pengalamannya Sylvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja, itu paling tidak ada beli aqua. Ini ketahuan nih, ketahuan tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Nah, kawan-kawan itu, ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Enggak ada, ya. Ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Mas Roy, tapi hanya menyebut bahwa ada bohir gitu? Salah itu. Ngaco itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa. Ini kan tunjukkan siapa dan janjilah di bawah Alkitab. Gitu loh. Ya, jadi tunjukkan aja. Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita ya udah tunjukkan aja. Kalau hal yang demikian. Ya kapan kita bikin forumnya lah. Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke, kalau gitu Bung Sylvester mumpung ada Mas Roy di sini. Aja kenapa Anda ini
Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah, Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Memang. Tapi untuk klarifikasi ya. Yang ngomong di medsos saja, bohong-bohong aja. Makanya kalian ini kan konyol, menuduh orang tapi tidak punya bukti. Udahlah, Makanya nggak berani bahas kalian kita. sekarang Pegangan kita hablumminallah dan habluminanas. Gus Pasar, Udah, saya selesai. sebelum ke Pak Susno ya, saya konfirmasi berarti maksud Jokowi siap hadapi semua tudingan. Jokowi bersikap terbuka dan menantang balik pihak-pihak yang menyerangnya. Ia bahkan siap membuktikan keabsahan skripsi, KTP hingga sertifikat rumah jika diperlukan. Ya itulah tadi teman-teman pembahasan dari video kita. Buat teman-teman silakan komen di kolom komentar. Kalau kalian komentar ketikkan di kolom komentar ya, kita diskusi di kolom komentar. Itu aja dari saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Bye bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 01 00 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.